Informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa hari kemarin, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang yang diduga hasil korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dan juga turunannya sebesar lebih dari 11,8 triliun rupiah. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Uang tunai 11,8 triliun rupiah yang disita disebut-sebut sebagai sitaan dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah penanganan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Untuk apa saja uang dengan jumlah fantastis tersebut dalam mendukung program pemerintah, kita simak informasinya berikut ini. Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Nilai ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penyitaan barang bukti korupsi di Indonesia. Lantas, yang senilai 11,8 triliun tersebut bisa digunakan apa saja dalam mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto? Pertama, program makan bergizi gratis dengan estimasi harga sekitar Rp15.000 per porsi. Uang tersebut bisa memberi makan selama setengah bulan bagi 82,9 juta siswa sesuai target pemerintah per Mei hingga Juni 2025. Kedua, program rumah subsidi sederhana untuk rakyat. Dengan estimasi biaya sekitar Rp100 juta per unit, uang tersebut bisa membangun 118.000 unit rumah. Pemerintah sendiri menargetkan membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Ketiga, program sekolah rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum menyebut program sekolah rakyat butuh sekitar 10 triliun rupiah untuk 2 tahap pembangunan. Jumlah sekolah yang ditargetkan mencapai 319 unit sekolah. Pengadilan Singapura menolak pengajuan penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi menyatakan pemerintah Singapura menolak penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus korupsi iktp Paulus Thanos. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Singapura atas perjanjian ekstradisi yang disepakati bersama-sama. Pemerintah masih menunggu perkembangan terkait dengan ekstradisi Thanos karena akan ada banding usai penolakan dari pengadilan Singapura tersebut. Kemarin tanggal 16 kami di Kementerian Hukum, saya didampingi oleh Pak Dirjen AHU dan juga staf khusus Menteri telah menerima pemberitahuan dari otoritas pusat di Singapura terkait dengan keputusan pengadilan Singapura terkait dengan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan atau yang Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan oleh Menteri Koperasi Budi Ari mulai bergulir. Penyidik Bareskrim Polri mulai memeriksa para pelapor dari PDI Perjuangan. Rombongan kader PDI Perjuangan tiba di Bareskrim Polri kemarin pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kader PDIP yang diperiksa Bareskrim kemarin adalah Angga Nugraha yang merupakan pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik PDI Perjuangan. Dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yang diperiksa tadi adalah Mas Angga. Nah, gimana Mas Angga? Jadi diperiksa seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu untuk pemeriksaan hari ini. Ya, alhamdulillah baik, lancar dan penyidiknya juga lumayan interaktif. Yang jelas penyidiknya juga lumayan
interaktif. Yang jelas sih untuk kita sebagai kader PDI Perjuangan ingin meminta keadilan atas fitnah keji yang dilakukan oleh seorang menteri. Jadi terkait beberapa pertanyaan tadi hanya sekitaran kronologisnya saja dengan ada beberapa mungkin Pertama dulu kami terima kasih kepada penyidik Mabes Polri telah memproses laporan kami. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah nanti tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada pemanggilan saksi yang lain, ya karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Itu kira-kira ya tadi. Akhir Mei lalu, para kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Ari dilaporkan karena atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada PDIP. Delapan orang kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti. Mengenai pembicaraan Budi Ari yang mengaitkan PDIP, hal tersebut memang diakui Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, namun dalam ranah privat dan tidak untuk disebarkan. Karena rekaman itu bisa menyebar, ya, karena rekaman itu sendiri, ya, itu merupakan klarifikasi langsung kepada wartawan ataupun pimpinan redaksi. Klarifikasi langsung ke pimpinan redaksi? Ya, dan beliau meminta agar rekaman itu tidak dipublikasikan. Karena memang tidak ditulis. Karena memang itu semacam hanya pembicaraan privat. Sebelumnya tersebar rekaman suara Budi Ari viral di media sosial hingga membuatnya berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDI Perjuangan. Ya, di sini aja, Pak. Kurikulum tidak sesuai salah satu sekolah elit di Bekasi, Jawa Barat disegel. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.